يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عاطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian. Oke. Siapa? Ian. Ian. Ian Manek kalau marganya. Oh, Ian Manek. Oke, terima kasih. Ian Sebelumnya- Manek sama Najwa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Kenapa Maksudnya itu? apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Ayo Ian. Ian. Mau nanya apa nih? Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan, salam Pancasila. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga, berarti sekali buat saya untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada Gus Miftah. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya sampaikan satu saja. Di sini sebagaimana yang sudah Gus Miftah sampaikan bahwa Oke. tidak jarang bahwa kita menemui bahwa ini, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan agama tertentu, tapi ini memang realitanya demikian. Karena hari ini kita bilang ada Pancasila, tapi itu tidak pernah clear. Kita ini negara Pancasila, tapi seolah-olah ini adalah negara agama. Dalam praktik begitu. Nah, kita punya segalanya. Nah, Pancasila adalah rajutan persatuan bagi seluruh unsur keberagaman yang ada di Indonesia begitu. Nah, ada toleransi di situ. Kita bicara soal agama di situ, saya rasa sudah clear, tidak perlu saya sampaikan jelaskan soal Pancasila. Tapi begini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa agama itu ibarat satu rumah, setiap agama itu punya kamar masing-masing. Ya, kita urus rumah kita masing-masing. Namun di lapangan yang terjadi bahwa ini saya menjustifikasi, mengafirmasi apa yang disampaikan Gus Miftah, bahwa tidak jarang kita menemukan pendakwa yang menyampaikan dakwanya di sela-sela materinya itu ada unsur, ada benih yang itu bersifat, menurut saya ada indikasi tumbuhnya benih-benih intoleransi. Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur toleransi kita. Tidak sesuai dengan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah perlu ada suatu lembaga seperti, mohon maaf, MUI dalam hal ini dia mengeluarkan suatu sertifikasi halal bagi lembaga atau bagi orang-orang yang nantinya entar dari agama apapun untuk uji kelayakannya sebagai suatu sertifikasi halal atau kelayakan bagi dia untuk melakukan dakwaan. Nah, dakwah, mohon maaf, berdakwah begitu. Nah, sehingga dalam berdakwah benih-benih itu tidak disampaikan lagi. Artinya sudah dikontrol oleh sistem begitu. Oke. Nah, ataukah seperti apa? Karena kalau misalnya orang-orang seperti itu, oknum-oknum seperti itu dibiarkan terus, maka akan jadi apa Indonesia ini? Sampai kapan bangsa lain sudah bicara soal mau tinggal di planet Mars dan sebagainya. Nah, Indonesia sampai kapan? Kita lihat Singapura itu kecil sekali. Singapura merdeka setelah Indonesia merdeka. Tapi Singapura kenapa lebih maju dari kita? Nah, karena kita tidak pernah clear di internal kita. Tidak pernah. Nah, ini sampai kapan? Maka mungkin dari Gus Miftah sendiri, saya minta mungkin ada penjelasan terkait ini. Oke. Bagi kami semua, langkahnya seperti apa untuk saya lebih kepada pencegahannya, tidak terjadi hal seperti itu. Karena setelah terjadi tindakan terorisme dan sebagainya, semua mengecam. Anak SD pun bisa mengecam. Semua bisa. Tapi bagaimana langkah konkretnya untuk mencegah itu tidak terjadi? Nah, karena harapannya kita bisa mencapai suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Tatanan yang masyarakat yang gemah ripal loh jinawi tata tentram kerta raharja. Terima kasih, merdeka, salam Pancasila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya kembalikan. Kurung, belum dijawab.
Belum dijawab udah 500.000. Se. Hah. Itu ada suara nggak ada wujud ya. Jangan-jangan. Kentut. Ini saya keren, saya suka dengan pertanyaan Ian. Iya. Ian, dulu di Jawa Pos itu ada tulisan begini, Pak Sanusi. Dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Jadi menggambarkan orang yang berdakwah di dunia malam. Dulu ada Gusmi, sekarang Gus Miftah. Dan saya menolak keras tulisan itu. Kenapa? Karena nggak bisa dibandingkan. Gusmi itu karomah. Beliau bisa melakukan itu karena kewaliannya. Sementara yang saya lakukan di dunia malam itu bisa diduplikasi. Saya mampu mengedukasi orang lain untuk mereplikasi apa yang saya bisa. Maka saya menolak ada istilah dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Kalau Gusmi itu nggak bisa dicontoh karena dia wali, given, karomah. Sementara apa yang saya lakukan ini bisa diedukasi. Makanya Mas Ian, saya di Jogja dan di Lampung maupun di Jakarta, saya berniat membuat Gus Miftah Academy. Fokusnya kepada apa? Kepada persoalan dakwah. Nah, nanti barangkali kalau di Malang, Abah Sanusi dan kawan-kawan bisa bekerja sama, saya nggak ada masalah. Saya akan membuat program 1 tahun tentang bagaimana kemudian menjadi dai yang baik. Mas Ian, sebenarnya di MUI itu sudah ada rule of the game. Dalam bentuk apa? Sertifikasi ulama, sertifikasi dai. Sertifikasi dai tujuannya apa? Untuk memberikan rule of the game bagaimana menjadi dai yang bagus. Salah satunya apa? Pemahaman tentang kebangsaan, pemahaman tentang toleransi, dan pemahaman tentang kemajemukan. Nah, kalau memang masih ada orang-orang seperti itu ya mohon maaf Mas. Ya karena semua orang kan beda-beda. Saya selalu mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur bagaimana merespon omongan orang. Nah, saya dalam rangka itu, saya akan membuat Gus Miftah Academy. Akan saya sampaikan, Gus Miftah, sebenarnya Gus Miftah ngaji di klub malam, di lokalisasi, kemudian di teman-teman Nasrani. Saya besok Mas, tanggal 29, saya diundang oleh GBI, Gereja, apa BI itu? Gereja Battle Indonesia di Penjaringan. Saya diminta untuk datang peresmian gereja GBI di Penjaringan Jakarta Utara, menemani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beliau meresmikan gereja dan saya diminta untuk memberikan orasi kebangsaan tentang pluralisme dan toleransi. Ya, artinya apa? Kalau masih ada oknum-oknum seperti itu ya dimaklumi saja bro, dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopinya kurang kental, tutupnya pink. Maka nanti akan saya buat bagaimana kemudian dalam rangka merespon sertifikasi dai MUI, saya akan membuat Gus Miftah Academy. Bahwa kemudian yang saya lakukan itu bisa direplikasi oleh orang lain. Gus, bisa nggak kalau ngaji di klub malam itu dicontoh? Bisa, asalkan kamu tidak ngacengan. Selesai toh gitu loh. Godaannya itu. Godaannya itu. Kalau saya ditanya, Gus Miftah saat janjiannya pengen apa enggak? Ya pengen. Tapi Ngempet. Masa kiai ngacengan? Pada Ian. Jadi gitu ya bro ya. Jadi saya pikir sudah ada sebenarnya rule of the game dari MUI, cuman tidak semua orang paham. Mungkin kedepannya regulasinya harus lebih diperketat. Maka saya selalu menyampaikan, saya nggak setuju walaupun dia kawan saya dakwah. Kalau kemudian ada konten ngajinya menghina agama lain, menghina suku lain, bagi saya itu bukan dari golongan saya. Itu saja itu loh. Karena Rasulullah Muhammad SAW satu ketika bro Ian, ada orang Yahudi itu meninggal dunia, dimakamkan. Begitu melewati rumahnya depan Rasulullah, Kanjeng Nabi berdiri begini. Ketika jenazahnya sudah lewat, baru kemudian Rasulullah duduk. Para sahabat protes. Kanjeng Nabi, itu kan agamanya beda dengan kita, kenapa engkau berdiri? Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, minimal kamu hormati dia sebagai makhluk Tuhan. Selesai kan itu loh. Apa yang kemudian membedakan saya dengan teman-teman Papua, dengan teman-teman NTT? Saya menjadi orang Jawa itu bukan pilihan saya. Anda lahir di Papua itu bukan pilihan Anda. Karena kebetulan Anda lahir di sana. Saya beragama Islam kebetulan karena bapak saya Islam. Anda orang Kristen karena kebetulan bapaknya itu Kristen. Selesai kan? Maka kalau tadi kata Mbak Sanusi seperti bayi yang baru lahir itu seperti apa? Seperti kain kertas putih. Kertas putih ini mau ditulisi apa? Tergantung siapa yang nulis. Yang nulis kita siapa? Orang tua kita. Bahkan saya lebih ekstrim bro. Kita itu lahir ibarat seperti kain. Kain ini ada yang beruntung, ada yang tidak. Kain yang beruntung jadi jas seperti yang Anda pakai.
Jadi jilbab seperti yang Anda pakai. Ada yang kurang beruntung. Jadi apa? Jadi sempak dan BH. Tapi beruntung banget ding ya malah itu loh. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Apa itu? 1 cinta, Mm-mm. 2 celana baju, Oke. 3 sempak, 4 BH. Kalau dipaksakan efeknya sama. Apa itu? Nyesek. Milenial bro. Ayo, Begitu bro. ya bro Ian ya. Saya thank you masukannya. Ini bisa untuk masukan kepada kawan-kawan yang lain. Nanti khusus videonya Mas Ian akan saya edit, akan saya posting di Instagram saya. Oh. Wow. Thank you bro. Barangkali lanjut. Ada lagi next. Iya ini ada. Nanti dicatat ya. Ini. Mbak dulu mbak. Yang ini. Ini Ini dulu, kakak ini kita dulu. dari ini, dari Kupang nih. Ini nih. Oh dari Kupang. Ini. Dari mana? Dari Bentar mana? ya mbak ya, nunggu ya. Tuh nanti Pak Rektor bisa direkomendasikan Pak. Kasih mic dulu, kasih Jurusan mic dulu. baru. Kenalan dulu dong jauh-jauh ini. Boleh. Halo. Hai, Namanya siapa namanya? ya nama saya Iwan Iwan dari mana? dari Kupang NTT. Oh, dari NTT. Kupang. Kupang, kita kasih Luar tepuk biasa. tangan. Namanya siapa Ridwan? Iwan. Oh Iwan. Jadi Ian, ini Iwan. Iya. Kupang ya? Iya. Tanpa ku. Kupang. Kupangku, kamu naksir sama dia ya. Ayo. Baik, langsung saja. Mm-mm. Yang pertama saya berterima kasih untuk Gus Miftah sebagai idola saya. Sudah datang dan bisa bertemu langsung dan bisa berbicara langsung dengan saya. Sebenarnya bicara soal toleransi ini hal yang sangat menarik. Dan sebenarnya di NTT ini sudah menjadi contoh sebenarnya untuk menjadi role model toleransi di Indonesia. Nah, sederhana saja pertanyaan saya. Kalau seandainya Gus Miftah nanti akan menjadi ikon nasional sebagai sosok seorang yang bisa memberi contoh, mendakwa di mana-mana dan bisa menjadi ikon nasional sebagai ikon yang bisa lebih tepatnya bisa Toleran. menjadi contoh bagi tokoh-tokoh agama yang lain. Kenapa enggak sesekali ke Kupang? Oh. Itu aja. Terima kasih. Oke. Loh. Itu mana orangnya sih? Mana sih orangnya? Kan Penasaran. Sendok. Kayak susah tak sandat loh. Kan bisa diseleksi nanti. Iya. Bro Iwan. Iwan. Iwan ya? Doakan program saya orasi ini bisa masuk ke seluruh penjuru Indonesia termasuk Kupang insya Allah. Insya Allah. Kalau dulu Pak Kapolres, saya dulu kalau masuk klub malam itu semua saya sendiri yang membiayai Pak. Saya klub malam seluruh Indonesia mau di Makassar, mau di Bali, mau di Jakarta. Saya beli tiket sendiri, saya cari pesawat sendiri, dan saya cari hotel sendiri. Doakan Bro Iwan, saya dimampukan oleh Allah dan saya akan bisa hadir di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Saya pikir ini keren lah. Karena saya jangan satu lagi Pak Kapolres. Sudah 5 kali saya jalan orasi, baru malam ini yang sukunya paling komplit. Tepuk tangan untuk Malang. Iya kan? Bahkan Mas, kalau Anda besok, Mas Iwan dan kawan-kawan Papua atau yang lain lah, datang ke pondok saya Mas. Kampung, ada Madura juga di sini. Oh. Itu Madura itu. Oh. Kalau Madura nggak mungkin jadi Kapolres lah. Karena kalau berhitung pasti salah. Berhitung, to 1. Oh Pak Dandim. Tepuk tangan untuk Pak Dandim. Silakan Dan. Iya ini kalau ngomong kebangsaan seperti ini Pak Dandim harus ada ini. Kalau Mas Iwan besok ke pondok saya ya. Saya itu kalau malam minggu pahing Mas. Itu pengajian di pondok yang hadir 10.000 orang. Tetangga saya 60% Nasrani. You tahu, yang parkir mobil kendaraan tamu itu kawan-kawan mudi Katolik. Yang masak bantu istri saya masak untuk makan jamaah yang hadir, tetangga saya Nasrani. Lebih luar biasa lagi apa Mas Iwan? Ketika Natal datang, teman-teman Nasrani sembahyangan, kita yang Muslim masak nasi. Orang sekampung, baik yang beragama Islam maupun Katolik Kristen, semuanya dikasih makan. Sebaliknya, kalau Idul Fitri datang, teman-teman Nasrani masak.
Siapa yang dikasih makan? Semua orang yang ada di kampung, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, Katolik, Kristen. Satu. Keren nggak? Kalau ada orang Kristen meninggal dunia, mereka sembahyangan mendoakan yang mati. Kita yang Muslim di bawah, di belakang, Mas. Begitu nanti waktunya makan bareng, kita makan bareng. Kalau ada orang Islam mati tahlilan, mereka datang di belakang kami. Dan ketika makan, kita makan bareng-bareng. Makanya banyak pejabat datang ke pondok saya mengatakan, ini loh kampung Pancasila binaan Gus Miftah. Keren banget kan itu loh. Soal ibadah nggak bisa dicampur aduk. Saya nggak setuju orang mencampur adukkan akidah. Tapi soal bermuamalah kita bisa lakukan itu. Ketika di gereja ada Natalan, Gus Miftah boleh nggak pinjam mobil pickupnya? Untuk apa? Untuk ngangkat kursi, untuk besok acara Natalan. Saya pikir silahkan monggo, tak kasih bensin. Selesai Natalan mereka piknik ke Parangtritis. Saya dijemput, Gus Miftah ayo kita dalam rangka Natal, kita mauin piknik ke Parangtritis. Saya akhirnya naik bis pakai sarung. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Diprotes sama teman saya pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh cangkemmu kita bilang gitu. Begitu jalan, aja angin lebat, hujan, petir menyambar-nyambar. Dor, der, dader. Teman saya pendeta bilang haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, menurut saya itu bukan haleluya tapi halilintar. Asik gitu loh Indonesia itu. Begitu turun dari bis, saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam, anginnya kenceng. Wut, sarung saya buka. Pendeta bilang wow. Saya bilang salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Saya kasih contoh betapa kemudian saya menghargai perbedaan. Roni berdiri. Ini kemana-mana ikut saya. Beliau, Katolik apa Kristen? Katolik. Kemana-mana saya pengajian, saya di TV, di mana-mana dia ngikut. Bahkan dia menasbihkan diri apa? NU cabang kafir katanya. Gitu. Betapa indahnya Indonesia itu loh. Coba, kemana-mana ikut bro. Maka pas saya diundang sama Kapolda Jawa Barat, saya sholat di sana, khotbah Jumat, saya ngimami sholat Jumat. Beliau berada di depan. Untuk apa? Foto-foto dan jaga sandal. Kan keren gitu loh. Maka saya pikir pola-pola seperti inilah yang kemudian ketika kita mempunyai pemahaman yang sama terhadap NKRI. Ketika kita bersepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi. Saya pikir yang ada di dalamnya adalah saling menjaga toleransi dan saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Karena kita berdiri di atas satu negara yang sama, itulah Indonesia. Oke, next. Ketiga. Tadi yang mana? Yang cewek dong, cowok yang terus. cewek dong. Itu tuh. Sini. Oke. Maju. Masya Allah. Ya Allah, jilbabe podo karo iki. Ya Allah, siapa namanya Nek? Nama saya Aan. Aan. Loh, kamu nih cewek atau cowok? Ian, Iwan, Aan. Jangan-jangan mereka satu terah. Ya, assalamualaikum Mbak warahmatullahi Aan, wabarakatuh. mundur dikit. Iya, kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Yeay. Nanti tolong Mbak Aan pulangnya lewat selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Sangel. Aduh. Gimana An? Sampai nervous loh dia ya. Ya, saya grogi, Mbak. Hah? Grogi. Grogi ya? Aan. An, ayo. Ikan hiu makan badak. Apa itu? I love you mendadak. Ya. Iya. Ayo An. Pingsan. Maju dong, maju biar kelihatan. Kamu Single. santai saja. Single ya? Ya, single. Single. Kamu tuh kalau ndelok cewek iki matane. Kalian tahu nggak bedanya cewek dengan sound system? Apa itu? Beda. Kok bisa? Sound system diragati oke kita wujute. Heeh. Cewek diragati entek oke dipek kancane. Ayo An, apaan? Ayo An. Saya Kamu pakai perkenalan- seragam apa itu? Ansor Dalam- Fatayat? Saya IPPNU. Wow, IPPNU. Oke, Saya itu bisa membedakan IPPNU dengan muslimat. Dari Kalau mananya? IPPNU itu baunya parfum. Kalau muslimat balsem. Ayo An. Oke. Saya perkenalan lagi boleh nggih, Pak? Ah. Ya, nama saya Aan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Dau. Oh, kowe iki ngomong apa kemu? Mbok alon-alon. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan.
Coba pelan-pelan. Nama Ian dari PPNU Kecamatan. Nama Aan. Oh, Aan. Oke, nama Aan. Terus? Dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Dau, Malang. Oh ya. Oke. Jadi sedikit Belum cerita. apa-apa kok udah jadi sih. Ini belum. Grogi loh dia, grogi loh. Langsung ada berbunga-bunga ya, I Apa? love you ya. Oke, jadi Ustadz Gus. Jangan manggil Ustadz lah. Panggil apa? Karena Ustadz itu kan belakangnya D. Kalau Ustadz itu DZ. DZ. Kalau Ustadz itu kepanjangannya nggak enak. Ustadz urusan seputar pantat. Jangan. Karena Ustadz. Ustadz, gitu ya. Gus aja deh. Gus. Saya itu jangan dipanggil Gus. Kiai karena Kiai itu berat. Kok Kiai bisa? itu makannya sedikit, tidurnya sedikit, istirahatnya sedikit. Kalau Gus dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Apaan? Lali deh. Lali, lupa dia. Sengaja Pak, sengaja. Apaan Dok? Oke, jadi Ustadz saya ini Ustadz Lo Ustadz meneh. lagi. Gus. Oke, Gus. Jadi Gus, saya itu sekarang bekerja itu berdampingan dengan teman-teman yang sesama agama, semuslim, tapi mungkin dalam hal akidah atau apa itu berbeda dengan saya seperti Oke. itu. Nah, jadi itu saya merasa kalau saya lebih senang berteman dengan teman-teman yang non muslim daripada teman-teman yang seagama saya tapi akidahnya berbeda dengan saya seperti itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana sih caranya saya atau kita semuanya menyikapi rekan-rekan atau teman kita yang sesama muslim tapi mereka punya pandangan lain yang mungkin bisa dibilang agak keras. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih. Aan sudah menikah? Belum, Oh belum. Umurnya berapa? 23. Oh sebentar lagi. Sudah boleh menikah 23. Kalau undang-undang pernikahan dia angka 21. Ya, menikah ya. Saya doakan mudah-mudahan punya suami kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Hai. Hey. Jangan, nanti mantannya marah. Menaklukkan Aan itu tidak dengan I love you. Pakai apa, Gus? Kobil tuh. Iya. Nggak makan ini, nggak tidur dia. Makanya kalau Aan, kalau besok ada cowok suka sama kamu, pilihannya adalah satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Iya. Ingat kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Kalau pasangan adalah tulang rusuk, maka mantan adalah fosilnya. Api banget ya. Berarti mantan Viral, anggap viral. fosil itu. Oke An, begini. Oke. Ini menarik. Coba ini teman-teman pahami. Di Indonesia itu hari ini, saya ngomong ini resikonya saya akan dibully sama kelompok-kelompok ini. Tapi saya nggak ada masalah. Kecintaan saya terhadap NKRI. Di Indonesia itu hari ini, kalau kamu tadi ngomong beda golongan dan sebagainya, ada 4 golongan loh. Yang pertama, orang di dalam beragama berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia berideologikan Pancasila. Ini adalah orang yang paling ideal tinggal di Indonesia. Di dalam beragama, ideologinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di dalam berbangsa dan bernegara ideologinya adalah Pancasila. 1. Yang kedua, orang yang di dalam beragama ideologinya Ahlus Sunnah tetapi di dalam berbangsa dan bernegara ideologinya adalah khilafah. Ini yang paling menipu. Kenapa? Karena amalannya sama, sholatnya sama, tahlilnya sama, kunutnya sama. Tetapi di dalam pandangan bernegaranya dia menganut paham khilafah. Ini yang paling menipu. Dan ini ada. Yang ketiga, non Ahlus Sunnah di dalam beragama, tetapi dia berideologikan Pancasila. Maka saya nggak sepakat kalau orang bilang, wah itu celananya congklang, itu berarti nggak Pancasilais, itu radikalis. Nanti dulu. Radikal itu bukan dari penampilan, tapi dari pemikiran. Orang yang celananya cingklang seperti RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau di Jogja namanya Alkacong, aliran katok, congklang. Dia masih ada yang berideologikan Pancasila. Boleh jadi dia mengkafir-kafirkan kita di dalam beragama.
Selama dia ideologinya Pancasila, saya masih bisa menerimanya. Dan yang keempat, yang paling gampang ditandai siapa? Akidahnya non ahlus sunnah dan berbangsanya adalah khilafah. Ini adalah musuh kita bersama. Siapa yang paling ideal tinggal di Indonesia? Berakidahkan ahlus sunnah dan berideologikan Pancasila. Lah, saya pikir begini yang kemudian menjadi persoalan. Kita itu bisa menerima orang lain yang beragama lain. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menerima kawan kita seagama yang berbeda pandangan. Ini juga masalah. Maka dulu ketika orang bilang begini, Gus Miftah itu benci dengan Habib Rizik. Nanti dulu. Saya itu termasuk orang yang menghormati semua Habib. Tetapi saya tidak harus mengikuti perkataannya. Maka ketika berbicara Habib, lihat sosok dan perilakunya. Sosoknya dihormati, perilakunya tidak wajib ditaati. Maka dikatakan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh begini, di dalam beragama saya menggunakan fikihnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci Imam Hambali. Contoh, tahiyat itu kan itu kan bentuknya ada 4. Imam Syafi'i kalau tahiyat begini, kamu orang NU harusnya tahu. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid turun, itu Syafi'i. Kalau Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Enggak berdiri lagi, jangan bilang impoten. Berdiri kan. Kemudian yang ketiga siapa? Hambali. Setiap ketemu kalimat Allah, jarinya ini ngangkat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, twing 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 twing. Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya goyang nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatulillah. Gus Miftah pilih yang mana? Saya menggunakan pendapat Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci Maliki, Hambali dan Hanafi. Saya menggunakan Syafi'i dengan tetap menghormati mereka. Anda mau pakai begini kayak saya boleh. Begini-begini kayak Imam Hanafi boleh. Begini kayak Hambali boleh. Begini kayak Maliki boleh. Ya nggak boleh. Begini. Gini tuh manggil sini gitu. Oh, poin. Atau Anda tahiyat berdasarkan nomor calon bupati masing-masing, umpamanya Abah Sanusi nomor 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah ini nggak boleh. Indah. Maka kalau kita bisa menghormati orang yang beragama lain, kenapa kita tidak bisa menghormati orang yang berbeda dengan kita? Saya ini orang NU yang tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun. Nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kere. Begitu saya menikah dengan orang NU, saya tinggal di masjidnya orang NU, berat badan saya langsung 105 kilo, Pak. Kenapa saya tinggal dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Kenapa saya tinggal di lingkungan orang NU saya gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Solawatan, makan. Manakipan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Delalah yang sakit mati, makan lagi. 7 hari gitu loh. Sampai wajahnya kayak besek tak kandani. Makan. Saya pikir kita boleh berbeda tapi tanpa harus kemudian mencaci mereka. Kalau saya selalu memposisikan apa, Nduk? Saya wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati saya. Karena bagi saya pribadi yang terhormat adalah pribadi yang mampu menghormati orang lain. Saya wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati saya. Anda mau menghormati saya atau tidak itu bukan urusan saya. Kewajiban saya adalah saya menghormati Anda. Gitu ya. Terima kasih Mas. Mbak. Bukan. Terima kasih Mbak An. Semoga segera menikah dengan Iwan. Makasih. Sekarang yang keempat rada belakang carinya gitu. Iya, jadi sudah nih Kak untuk sebelah kanan paling Yang belakang. ternyata yang sebelah sini yang mau bertanya. Sabar. Silakan bisa Yang belakang perkenalkan. tadi, yang teriak 500.000 mana sih? Mana sih? Ngerti ya nek butuh duit iki. Ayo mana? Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, salam sehat. Salam ada sehat, orangnya. Gus. Oh ya, maju. Maju biar kelihatan. Salam sehat, Gus. Ya. Ini kan orasi, obrolan. Nyuwun sewu, Gus.
Namanya Ini kan dulu dong. Orasi, obrolan, realita, dan masalah hati. Kok Iya. sih kenalan maring ini. Oh mari ngene. Jadi kalau tadi mungkin realita kehidupan secara umum. Kalau ini saya bacanya di masalah hatinya. Iya. Kenalkan, nama saya Yudi. Saya asli Lampung, Jawa Timur. Lampung, Jawa Oh, Timur. iso? Lamongan kampung, Gus. Oh ya Allah. Iya iya iya. iya. Jadi begini, Gus. Pasti kamu Indo-Pakistan ya? Apa Iya, itu? Gus. Bapaknya iblis, ibunya setan. Ya Allah. Kok sama, Gus? Ah, ya Allah. Ya, terima kasih, Iya. Gus. Sopo sing ngomong 500, Mang. Mas siapa namanya? Nama saya Yudi, Gus. Yudi. Saya Ini jadi lagunya Roma Irama loh. Gimana? Yudi. Hey. Jadi begini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kan punya teman, punya pacar, dan punya relasi bisnis, Gus. Ah. Akan tetapi di sini kan ada pertanyaan, apa yang harus kita rubah? Ini secara umum bukan hanya pacaran atau pertemanan atau relasi bisnis. Ketika sudah putus, dapat kesempatan untuk mengulangnya kembali, Gus. Wow. Ini kan masalah hati, Gus. Sebentar, tak tanya. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Gak tahu, Gus. Kenapa? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Seperti tadi Gus Miftah bilang, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin, Gus. Jadi ini ceritanya hubungan pertemanan bisa, pacaran bisa, Gus. Ketika sudah putus, dapat kesempatan untuk mengulangnya kembali. Apa yang harus kita lakukan, Gus? Oke. Sekali lagi salam hormat, kebetulan saya dulu kulinya John Dayat, The Paragon, Malang, 3 kos eksklusif. Oke. Alhamdulillah. Nah itu diantara salah satunya, sampai sekarang pun saya hilang kontak, Gus. Terima kasih. Salam hormat, salam sehat buat semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yudi. Sik, Gus, 500.000, Mang. Kebetulan ini teman-teman sebagian warung kopi lagi bangun musola, Gus, jadi 500.000. Kamu itu nggak usah ngaku ketok, rupamu kayak kotak infak. Mas Yudi, move on itu pilihan, ya kan? Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on itu pencitraan. Inilah. Makanya ingat, pesannya orang tua dulu apa sih? Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Saya pikir begini ya, memang orang itu kalau membangun membangun hubungan, itu kan selalu saja dia itu susah move on. Benar. Contoh soal hubungan pacar, maka saya bilang jangan bilang mantan, Terus? alumni, Kenapa? karena bisa reunian. Iya. Tuh ya. Bilang alumni biar bisa reuni gitu Biar ya. bisa reunian Oke. gitu loh. Makanya kalau kayak mau janda itu ya dulu barangkali nggak mengenal kata alumni. Ngomongnya mantan gitu Ngomongnya ya, mantan. suami. Kalau saya lebih cocok dengan bahasa alumni. Alumni. Alumni YIN, alumni UIN, nah, kan bisa reunian gitu loh. Tapi kalau Yudi sing gelem ya sapa. Aku semiti ireng melu-melu gondrong. Oh, ya. Yes. Gah lanang. Saya pikir begini ya, Mas. Saya itu punya standar kebahagiaan begini. Kenapa banyak orang itu tidak bisa move on? Saya itu punya standar kebahagiaan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Liyakila matafrohubi yakila matahzanubi. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kesusahanmu. Jadi kalau seseorang itu standar kebahagiaannya terlalu tinggi, maka potensi dia susah juga akan semakin besar. Maka kemudian saya selalu menjadikan saya itu apa? Mempunyai standar kebahagiaan seperti ini. Standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Lah sekarang banyak kemudian orang yang gagal move on apa? Karena ekspektasinya terlalu besar. Kalau orang itu sudah cinta dengan orang, wow ini pasti jadi milik saya. Kamu tahu nggak jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau sama kamu.
Makanya walaupun orangnya cantik kayak apapun gak mau sama kamu, itu bukan jodohmu. Tapi ingat Yud, kalau jodoh pasti ketemu. Di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iyalah. Maka saya pikir Yudi perlu mengadopsi standar saya. Standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Hari ini enggak, orang standar kerjanya minimalis, standar hidupnya maksimalis. Akhirnya yang terjadi adalah kermasu. Apa itu? Kere macak sugih. Lebih baik sumaker. Apa itu? Sugih macak kere. Saya itu enggak blereng, enggak silau dengan orang-orang yang mobilnya mewah. Gayanya mewah, nongkrongnya di mall. Tapi apa? Sertifikatnya di bank, BPKB-nya di Penggadaian. Ini namanya kermasu, kere macak sugih. Bandingkan dengan orang-orang desa itu loh. Makan sahur, buka pakai tempe, pakai sambel. Motornya hanya Vario, tapi tanahnya luas, sertifikatnya di rumah. Anda pilih mana? Saya milih yang sumaker, sugih macak kere daripada kermasu. Iya. Kere macak sugih. Apa standarnya Yud? Standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Liyakilla matafrohubih, yakilla matahzanubih. Semakin sedikit potensi kebahagiaan, semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kesusahanmu. Oh, saya itu wong lanang gua ya kayak. Ekspektasi ini pulang kantor istri nyambut. Di meja makan dikasih makanan dan minuman. Ya. Bojone dandan ayu wangi. Begitu pulang di atas meja makan gak ada makanan. Bojone turu karo kukur silit. Ya Allah itu loh. Mesti kowe lara ati bro tak kandhani itu loh. Dancuk itu loh. Standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Yo next. Nah, Yang kelima. Mana ini? Yang kelima dari sebelah kanan lagi ya Kak Mana Nanda Najwa? ya. Di sebelah sini ya. Kalau saya lihat warnanya yang paling terang itu, oh hijau ini dari tadi ngadek loh. Oh ya dikasih. Ngadek, tapi aku gak roh ngadeknya sing ndi ki. Coba mau ngadek sing ndi? Lu Najwa. Soalnya dari tadi ngadek tapi tidak kelihatan apa. Oh. Jadinya nggak tahu. Kok Silakan ke tengah. Siapa Nih, namanya? Udah di Mas. situ nggak apa-apa. langsung diperkenalkan. Mas tolong di tempat yang gak terang ya. Mungkin yang padang raketok apa yang petengan. Maju bro. Udah di situ nggak apa-apa. Udah ya. Dia cari lampu loh. Ojo yang petengan. Malah nggak kelihatan. Maju lagi. Ya, di situ nggak apa. Lagi maju. Wes. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya. Perkenalkan saya, nama saya Otis. Siapa, Saya Otis. Otis. Ya, perwakilan dari SGMP Solidaritas Generasi Muda Papua. Yang Tepuk tangan ketua- untuk Papua. Saya ingin menanyakan sedikit kepada Mas Gus terkait dengan persoalan. Pak Baru Gus, ini. Baru. Kalau mas saja, kalau Gus saja. Gus saja, nggak usah pakai mas. Karena yang punya mas cuma Papua, oke? ya makasih. Gus saja bro. Siap. Mas Ortisan Salosa. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan persoalan yang terjadi di Republik ini, khususnya bangsa yang kita sama-sama mencintai ini. Karena sebagai anak bangsa yang sama, perlu saya sampaikan ini. Begitu banyak persoalan yang terjadi di Republik ini, baik dari suku, ras, agama dan sebagainya. Ini saya mau menyampaikan bahwa bagi saya itu kita mengagumkan Pancasila itu hari ini bagi saya itu tidak relevan karena tidak sesuai dengan realita hari ini. Kalau betul-betul Pancasila itu diimplementasi dengan baik dan direalisasi oleh manusia-manusia atau elemen-elemen yang hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, otomatis hal-hal yang berbau anarkisme dan sebagainya itu tidak ada. Nah, itu bagi saya. Karena kalau memang kita memahami betul nilai-nilai atau
poin-poin yang berada dalam Pancasila itu hal-hal ini tidak akan terjadi. Karena ini sebagai anak bangsa yang sama, perlu saya sampaikan itu. Dan perlu juga kita mengakui, kita harus jujur, kita mengakui bahwa satu-satunya organisasi yang membahas sejarah Nusantara tuntas adalah Nahdlatul Ulama Indonesia. Tidak ada organisasi lain, itu jelas fakta. Karena mereka lah yang bisa membahas sejarah tuntas, sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi harapannya itu, kedepannya itu kita sebagai kaum milenial dari berbagai organisasi-organisasi yang ada, bisa bersatu bagaimana untuk membicarakan tentang problem yang terjadi di Republik ini. Baik dari itu suku, ras, dan agama kita hilangkan. Karena dalam Pancasila tidak ada itu. Kita bersatu itu karena serasa senasib. Seperjuangan. Sehingga disatukan dalam satu ideologi yang besar adalah Pancasila itu. Percuma kita bicara Pancasila sedangkan persatuan nasional kita tidak mampu menjaga. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di tahun 1928 yang dimana primordial kesukuan keagamaan yang ditinggalkan oleh bangsa atau leluhur-leluhur pendahulu kita itu terjadi kembali. Karena semua itu sudah terkubur pada waktu itu sehingga tercetuslah satu simbol yang namanya Sumpah Pemuda dari Sabang sampai Merauke. Ini harus kita jujur. Dan saya ingin sedikit satu pertanyaan kepada Mas. Tadi Gus, sekarang Mas. Yang mana? Mas aja lah. Mas aja. Mas aja. Kira-kira langkah atau strategi apa yang kita pakai untuk menyelesaikan problem atau masalah-masalah yang terjadi di Republik ini? Oke. Nah, pertanyaan saya gitu. Jadi akhir kata dari saya sedikit kata-kata kritis. Tadi karena Mas juga menyinggung tentang bicara soal agama dan sebagainya. Sedikit kata kritis dari saya bahwa Allah tidak pernah merekomendasi agama yang satu dengan yang lain. Tapi bagaimana dari semua agama-agama yang berbeda itu bersatu, bergandengan tangan untuk menyembah Allah yang satu, yaitu Allah yang Esa. Akhir kata wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Yang sayang tadi siapa namanya? Otis. Namanya siapa? Otis. Ini penggemarnya Ortisan Salosa. Oh ternyata gitu. Bunono provokator. Oh. Tapi santai saja bro, santai. Iya. Kan masalah yang diselesaikan dengan emosi tidak akan menemukan solusi. Santai-santai saja. Ingat Gus Miftah menyelesaikan masalah tanpa makalah. Saya sepakat dengan bahasa Mas Ortiz. Kita bisa bersatu karena mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan. Ya, saya mau bilang begini Pak. Salah satu impact 350 tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda, oleh kolonial. Menjadikan bangsa kita itu bangsa yang inferior. Kalau bahasa anak sekarang barangkali apa? Insecure. Oh, insecure. Pak Sanusi orang ngerti, wong tua orang ngerti. Ya, Mas Ortiz ya, kita itu inferior. Inferiornya di mana? Saya kasih contoh. Ini kita gak ngomong ras, gak ngomong apa, ini fakta ya. Orang Indonesia itu bro, kalau lihat orang bule, mindsetnya apa? Orang pinter. Jadi kalau begitu melihat orang bule, otak kita mengatakan ini orang pinter. Kalau lihat orang Cina, mindset kita apa? Ini orang kaya. Dan lebih lagi apa? Kalau lihat orang Arab pakai jubah, pakai gamis, kita mengatakan apa? Ini orang suci. Jadi kalau orang lihat orang bule, seolah-olah dia cerdas. Kalau lihat orang Cina, seolah-olah dia pasti kaya. Dan kalau lihat orang Arab pakai jubah, mengatakan dengan gampangnya, oh ini orang suci. Padahal Anda tahu, di Arab Saudi itu, sopir truk juga pakai jubah. Ya kan Pak? Tukang pakai jubah. Lah orang Indonesia itu begitu melihat orang pakai jubah, seolah-olah pengen meniru. Memang jubah bisa dipandang sebagai pakaian sunnah, tapi juga bisa dipandang sebagai tradisi Arab. Ketika dipandang sebagai tradisi Arab, karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Paman-pamannya kafir Quraisy itu semuanya menggunakan jubah. Kenapa Nabi Muhammad tetap menggunakan jubah, tidak menggunakan baju yang lain?
Itulah ajaran Kanjeng Nabi mencintai budayanya. Muhammad lahir di Arab, dia mencintai tanah Arab. Dan kita lahir di Indonesia tidak harus mencintai tanah Arab, tetapi tetap mencintai Indonesia. Makanya begitu masuk Malang, orang Malang tidak harus sama pakai jubah. Wong Anda tukang becak kok pakai jubah. Narik rem bisa salah. Becak itu remnya di mana? Di bawah sadel, dan nanti kalau pakai jubah nggak mandek-mandek gitu loh. Wong Anda pekerjaannya naik pohon kelapa cari degan kok pakai jubah. Wow, blulunya nambah loro. Wong pekerjaannya nambang pasir di sungai kok pakai jubah. Yo little body, silite gatal kelebon wedi. Lah, saya pengen kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang pede, Pak. Jangan inferior. Bahwa kemudian bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa lain. Saya mengatakan begini, karena kita menjadi inferior, maka dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing. Contoh begini, saya sepakat ya hari ini eranya era e-commerce. Tapi coba Anda lihat, e-commerce itu secara tidak langsung Pak Bupati itu membunuh potensi lokal. UMKM itu menjadi mati. Kenapa? Karena produk yang dijual melalui e-commerce rata-rata produk luar negeri. Dan mindset kita mengatakan apa? Seolah-olah kalau produk itu made in luar negeri, itu seolah-olah keren. Ini salah. Saya juga pakai luar negeri Pak, nggak ada masalah bagi saya. Anda mau beli apapun nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian kita underestimate terhadap produk kita sendiri. Makanya kemudian apa? Saya bilang satu saat nanti produk-produk lokal itu akan habis. Kenapa? Yang dijual di Shopee, dijual di macam mana-mana itu Pak. Itu rata-rata apa? Produk asing. Karena mindset kita itu terbentuk seolah-olah kalau asing itu pasti bagus. Padahal saya meyakini kita lebih hebat daripada mereka. Orang Indonesia itu aneh. Berangkat haji, bawa oleh-oleh dari Mekah. Dikasih tetangganya, oleh-oleh dari Mekah. Begitu dibuka, made in Tanah Abang. Bosok matamu. Lah orang luar negeri aja bangga dengan produk kita. Kenapa kita nggak pernah bangga dengan produk kita sendiri? Betul ya? Itulah. Maka saya pikir ketika pemahaman ini benar, kita akan bangga dengan bangsa ini. Saya sepakat tadi dengan Mas Ortiz bahwa NU adalah salah satu organisasi yang bisa merekatkan bangsa. Maka saya sangat marah ketika Kamus Besar Sejarah Indonesia menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini menurut saya sebuah kebodohan. Sebuah kebodohan. Bapak Ibu, Anda lihat teman-teman saya begini. Ketika memandang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dia tidak hanya pendiri Muassis Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Tapi yang perlu you ingat, beliau adalah merupakan pahlawan nasional. Di saat nilai-nilai kebangsaan mulai menurun, mulai luntur dengan hegemoni asing, dengan pandangan-pandangan baru. Kenapa kita melupakan pahlawan-pahlawan kita? Bapak Ibu, Pak Rektor mohon maaf ya, dulu saya SD diajarkan bagaimana saya mencintai bangsa ini. Pak Dandem, Pak Kapolres barangkali ingat, dulu ada pendidikan namanya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita diajarkan untuk mencintai bangsa ini dengan sejarah-sejarah yang diberikan kepada kita. Lebih dari itu apa? Kita disuruh menghafal nama-nama pahlawan. Ya, kita dikasih lagu-lagu perjuangan dan kebangsaan. Bahkan di rumah kita disuruh nempel nama-nama pahlawan. Sekarang nggak ada Pak. Tidak hanya itu. Supaya kita paham dengan Pancasila kita dikasih P4, penataran P4. Kita ada pendidikan PMP, kewiraan. Sekarang nggak ada Pak. Kita dituntut untuk mencintai negara sementara negara nggak ngeh dengan kita persoalan ini. Kan aneh. Gitu loh. Ini kritikan itu. Saya mencintai bangsa ini maka saya berani mengkritik. Bapak Ibu, kalau mas-mas mau tahu ya, orang-orang dulu kalau bikin rumah di bandar itu, di apa namanya Pak Bupati, yang kayu besar itu namanya apa? Di tengah itu, belandar itu biasanya dikasih apa? Merah putih. Kenapa orang tua kita dulu menempatkan merah putih di sana? Karena di zaman penjajahan Belanda, ketika merah putih dipasang di depan rumah, diturunkan oleh Belanda dan dia diintimidasi, maka dipasang di belandar. Maka begitu kita duduk di ruang tamu bersama keluarga kita, melihat ke atas merah putih. Kita lagi mandi lihat ke atas merah putih, lagi kumpul sama istri merah putih, semangatnya 45, hajar bleh gitu kan, merah putih. Kok yono?
ketika nilai-nilai kebangsaan itu mulai menurun, mulai menipis, itu sudah tidak ada lagi penataran P4, tidak ada lagi kewiraan. Pendidikan hanya fokus kepada apa? Hanya fokus kepada intelijensi. Tidak mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal semuanya hilang. Dulu saya kenal dengan Cut Nyadin, Cuk Mutia. Sekarang anak-anak nggak kenal. Kenalnya Cut Tari, Cut Keke, Cut Mining. Dulu kita sekolah menghafalkan nama-nama menteri, Pak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Inilah. Maka di saat seperti itu, kenapa justru nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dihilangkan dari sejarah? Maka saya pikir ya mohon maaf lah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang. Maka saya pikir teman-teman rektorat bisalah kemudian mengusulkan forum rektor. Bagaimana kemudian bangsa ini disadarkan kembali dengan sejarahnya. Saya Pak Rektor, santri saya wajib setiap hari Senin upacara bendera. Hormat kepada merah putih. Ada guru di Boyolali, dia ASN, PNS. Dia mengatakan kepada muridnya, haram hormat merah putih karena itu tohut. Please deh, Anda makan uang negara. Difasilitasi oleh negara, tetapi kenapa Anda melawan negara? Orang-orang seperti ini Mbah Sanusi kok ada di Malang, copot, buang, ngeyel, bupati ini tak copot. Saya sepakat dengan Mas Ortiz bahwa nilai-nilai kebangsaan itu betul-betul harus ditanamkan kepada kita semuanya. Maka kalau kemudian seperti itu, pemerataan keadilan bisa terwujud, insya Allah lah Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Ortiz. Terima kasih. Yuk, Yuk pertanyaan yang ke-6 ya ini ya. Yang keenam, saya ke tengah dulu ya Kak Nanda ya. Soalnya dari tadi sudah berdiri di sini, tapi belum saya reken. Sekarang waktunya kita reken. Reken silakan. itu apa toh? Reken. Oh, dianggap. Iya. Ya. Radiasi itu bahaya. Apa itu? Tapi dianggap lebih berbahaya. Baik, silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Apriansah, asal saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Wow, Bima. Bima Nusa Tenggara Barat. Saya jadi ingat sapi kuda liar. Bima ya, bener ya? Iya. Bima. Oh, sapi kuda liar. Susu Tapi kuda saya liar. belajar sabar tidak dari sapi Bima, tapi dari sapi Boyolali. Kok bisa? Sapi Boyolali itu sapi yang paling sabar sedunia. Tiap hari susunya dipegangi, nggak pernah minta dinikahi. Apa Mas, siapa tadi namanya? Andi. Ya. Sebelumnya mungkin ini adalah bagian daripada momentum yang sangat spektakuler sekali bagi saya karena saya senang sekali mendengar ceramah ataupun suntikan spiritual daripada Gus Miftah itu di YouTube seperti itu. Tetapi pada kesempatan kali ini memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ada kajian-kajian yang saya ikuti terkait masalah agama dan ras yang ada memang di negara Republik Indonesia seperti itu. Yang pertama mungkin ketika kita mendengarkan siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz Pradana Boy seperti itu, dia menyampaikan bahwasanya bicara masalah Indonesia tentu kita harus menjadikan Islam, mohon maaf saya katakan Islam, begitupun dengan agama yang lain maupun Kristen, Katolik dan sebagainya itu sebagai ilmu dan Islam sebagai agama seperti itu. Jadi ada dua frame atau ada dua premis yang di sini yang harus kita bahas dan kita tuntaskan secara bersama. Kemudian setelah itu saya benturkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Nurbani Yusuf seperti itu, dia menyampaikan bahwasanya bicara masalah konteks agama di negara Republik Indonesia yang pertama adalah kalau saya bicara masalah agama maka posisi di situ saya adalah radikal. Tapi kalau bicara masalah konteks keberagaman maka di situ saya harus moderat. Nah konsep ini sebenarnya yang harus kita bangun di negara Republik Indonesia ini karena apa? Karena pluralisme agama yang ada di negara Republik Indonesia ini menjadi suatu keunikan memang daripada negara-negara yang lain seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah terkait pernyataan bahwasanya setiap agama itu adalah benar. Tapi tidak koma ya, tapi harus ada lanjutan, tidak titik. Nah, bahwasanya setiap agama itu adalah benar menurut kepercayaan masing-masing daripada pemeluknya. Ini mungkin saya benturkan dengan pernyataan daripada Karl Marx itu yang menyatakan agama itu candu. Nah konsep kecanduan ini mungkin yang menjadikan agama itu sebagai konsep jembatan politik lah mungkin seperti itu ketika dikaitkan dengan konsep perpolitikan seperti itu. Nah mungkin dari beberapa statement yang saya sampaikan ini kira-kira tanggapan daripada Gus Miftah pada kesempatan kali ini sehingga mungkin ini juga menjadi bagian yang sangat gagah, ngeri, and nice juga yang harus kita gaungkan di negara Republik Indonesia seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu mic-nya Mas Andi. Saya mau tanya sama Yu.
Orang itu berbuat baik atau buruk awalnya dari mana? Kesempatan dan niat. Kesempatan dan niat. Iya. Luar biasa dan salah. Menurut Imam Al-Ghazali, orang itu berbuat baik dan buruk itu awalnya dari dua hal. Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Dari pandangan mata dan dari pendengaran telinga kemudian direkam oleh hati, kemudian diaktualisasikan dengan perbuatan dan dikeluarkan dengan mulut. Artinya apa? Kualitas pembicaraan kita itu sebenarnya dipengaruhi dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Nah, maka satu hal yang perlu kamu catat barangkali begini. Ini saran saya sebagai orang yang lebih senior, bukan lebih tua lah, jangan. Senior daripada kamu. Bro, ingat. Kualitas keimanan kita, kualitas hati kita itu tergantung dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Saya pikir semangatmu untuk belajar agama yang perlu kamu ingat adalah al ilmu bila syaihin fasyaikhus syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Tapi salah milih guru, gurunya mbahnya setan. Maka pesan saya, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Artinya apa? Tadi yang teori-teori yang kamu sampaikan itu kan teori-teori idealis dari orang-orang yang barangkali tidak apa ya. Kalau bahasanya Al-Quran itu kan kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong tapi sebenarnya tidak bisa melakukan. Dan penyakitnya mahasiswa Islam itu apa? Saya ada anak PMI ya. Saya bilang begini, saya dulu juga aktivis PMI. Kesalahan anak-anak PMI itu apa? Atau anak-anak yang organisasi Islam lainnya itu apa? Begitu masuk kampus Pak, bacaan Islamnya itu semuanya hilang. Dia sudah lupa dengan Ibnu Taimiyah, dia lupa dengan Imam Al-Ghazali, dia lupa dengan Al-Farabi. Yang dibaca siapa? Tadi yang Andi bilang, Marxis, Karl Marx, Renaissance, dan lain sebagainya. Jadi Anda boleh membaca itu sebagai hasanah, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah acuan. Karena saya melihat begini, hancurnya bangsa hari ini ya mohon maaf. Pikiran-pikiran seperti itu masuk itu dengan membangga-banggakan pemikiran-pemikiran Karl Marx. Padahal ketika saya baca pendapat-pendapat Karl Marx sekian banyak kemudian kelemahannya, apalagi kemudian dikaitkan dengan agama. Saya pernah berbicara Mas, saya tidak ngomong masalah dia mu'alaf atau tidak. Saya ada orang dari Islandia, ketemu saya 10 menit, namanya Audur Linda. Dia ketemu saya di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV. Dia tanya sama saya, who are you? I am Ustadz. Dia nggak paham Ustadz itu apa. Akhirnya saya jawab apa? Muslim teachers. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now atheist. Saya kaget, anak umur 20 tahun dia ateis. Dan cantik. SDSB, semok depan semok belakang. Kalau Nanda ini STNK. Apa itu? Setengah tuan yang kenceng. Kalau yang di sana itu jelas. Apa? SDSB matamu bukan. Isuzu Panther. Apa itu? Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Saya tanya apa Pak? Kenapa kamu ateis? Ternyata kenapa dia menjadi ateis? Itu pikirannya persis dengan Karl Marx. Because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Ketika kemudian, yes matamu, yes. Zaman saya kuliah Pak, udah gak mau pada sholat Pak, ditinggal Allah apa. Karena pahamnya apa? Paham sosialis, marxis dan lain sebagainya, ini ngeri. Dan ternyata orang ini, saya katakan sama dia, back to Christian, kamu kembali kepada Kristen, kamu percaya sama Tuhan? Enggak. Sampai ke akhirnya kemudian dia tanya sama saya begini, bagi saya Islam itu aneh. Orang Islandia dia bilang, kenapa aneh? Kenapa dalam Islam perempuan begitu dimuliakan? Harus berjilbab, bahkan disentuh saja nggak boleh kalau di luar mahram. Ya saya bilang, karena bagi kami Islam menghargai perempuan. Karena cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Bisa aja. Maka hargailah wanita. Kenapa? Setuju? Berapapun harganya. Enggak ya. Santai. Ujungnya bukan itu bro. Saya paksa dia untuk kembali kepada agamanya.
Sampai akhirnya dia tanya, kenapa Islam memperlakukan perempuan seperti itu? Menyentuh nggak boleh kalau bukan mahram, bahkan dia harus ditutup dengan jilbab dan lain sebagainya. Jawaban saya waktu itu apa Pak Rektor? Kamu tahu nggak Ratu Elizabeth? Ratu Elizabeth sebagai Ratu Inggris, Great Britannia Raya, tidak semua orang bisa mendekat kepada Ratu Elizabeth. Jangankan menyentuh, mendekat saja tidak boleh. Lah, kami orang Islam menghargai perempuan lebih dari Ratu Elizabeth. Bagaimana kemudian perempuan itu tidak bisa dipegang kecuali dihalalkan? Bagaimana kemudian perempuan ini adalah orang-orang yang harus kami muliakan? Dan posisinya lebih hebat daripada Queen Elizabeth. Mendengar jawaban yang sederhana itu, Mas, dia mengatakan apa? Yes, I see. Saya mau masuk, waktu itu saya masih ingat bintang tamu saya itu loh, yang sempat viral tentang Odading itu loh. Siapa namanya? Ade Londo itu loh. Dulu Odading, sekarang Semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Catet. Begitu saya mau masuk, oh begitu Islam memperlakukan perempuan. Saya nggak tahu dia tersihir dengan omongan saya apa. Dia mendekat sama saya begini, bro, apa mbak? I will to be a Muslimah. Saya pengen menjadi orang Islam. Saya bilang, no, back to Christian. Saya nggak mau Anda masuk Islam gara-gara ini. Kejar saya Pak dia kejar. Artinya apa? Saya pikir jangan sampai kemudian bacaan-bacaan yang kita baca, apalagi kemudian tanpa kita pahami secara mendetail, itu merubah pandangan kita. Saya khawatir kalau kemudian hari ini anak-anak kita yang Islam itu lebih cinta dengan pandangan-pandangan Karmak dibandingkan pandangan-pandangan Al-Ghazali. Pandangan-pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandar dengan kitab hikamnya umpamanya, itu luar biasa bro. Tapi nggak pernah kita baca. Justru yang kita banggakan kemudian bacaan-bacaan barat yang kadang-kadang kita tidak paham. Maka saran saya sekali lagi bro, ingat, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli pendapat. Nomor 1. Nomor 2, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada orang yang salah milih pengajian. Terima kasih. Terima kasih Gus. Kurang berapa ini? 10? 3. Kurang 3 ya? Ini mbaknya nih, angkat tangan. Nih. Ini mbaknya ini. Penyanyi ya? Oh penyanyi, bukan? Oh sampingnya. Oh. Tapi Nanda, kalau kamu sama mbaknya, pasti cowok lebih suka mbaknya. Kenapa itu? Karena sekarang cowok lebih suka yang gemuk daripada yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Tenang nih, kalau kamu nikah dengan cewek gemuk, alah, ngeloni sak jam, kram sikilmu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam ini saya mau perkenalkan diri, saya Windy. Siapa? Windy. Angin. Oh angin. Menyejukkan Oh saya. entut. Beda Gus. Winnie tahu, angin itu warnanya apa? Enggak ada warnanya. Gus. Ada. Apa angin itu warnanya merah. Buktinya kalau kamu dikeroi merah, wah anginnya banyak. Masuk angin. Merah warnanya. Masuk angin. Apa saya Win? pengen bertanya. Statusnya Gus. apa? Junda, janda? Jangan Gus, saya hamil. Oh hamil toh. Oh, ini meteng toh. Oh. Tak buka didik. Saya pengen bertanya Gus, ini yang terjadi dengan kehidupan saya. Ayah saya itu orang yang sangat memegang teguh Pancasila. Orang tua saya, papa saya khususnya. Papa saya itu mempelajari semua agama. KTP-nya Muslim, Islam, alhamdulillah. Tapi beliau itu sangat menjunjung tinggi Kristen, Katolik, membaca semua kitab-kitab. Orangnya juga berwawasan banyak. Yang saya pengen tanyakan, bagaimana Islam memandang ideologi ayah saya yang sangat cinta dengan negaranya, tapi mempelajari semua agama tanpa terkecuali. Bagaimana Islam itu memandang ayah saya itu seperti apa sih? Perilakunya beragamanya apa tiap hari? Jujur ayah saya tidak pernah sholat. Namun beliau sangat menghargai orang tua, sangat menghargai Indonesia, sangat menghargai setiap orang yang beliau temui. Masih hidup? Alhamdulillah masih hidup. Beliau sholat mungkin cuma di waktu-waktu tertentu yang menurut beliau spesial. Yang menjadi aneh menurut saya, papa saya selalu bilang Tuhan itu ada di hati kita. Tapi beliau selalu mengajarkan sama anak-anaknya, percaya sama apa yang kamu percaya.
jalani kehidupan yang baik, yang penting baik sama orang. Itu aja. Ya, Gus. terima kasih Vini. Sama-sama. Sebentar ada telepon. Halo, bapaknya Vini ya? Ya, mudah-mudahan Mbak Winnie sehat, ibunya sehat, babynya. Amin. Amin. Dan Nanda pulang juga hamil ya. Loh, kan janda. Oh, kamu janda ya? Bahaya nanti kalau Pak tiba-tiba Dandim, hamil. Kalau nikah dengan janda enak Pak, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Bukan janda emang menggoda, salah. Janda semakin di depan. Kalau kamu nikah dengan janda itu, ibarat naik jaran. Kenapa itu? Enggak perlu diajari, lari sendiri. Serandal. Wahai para janda, ingatlah bisa jadi cinta pertama mau meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin cinta kedua mau insya Allah menghadirkan surga. Siapa tahu kamu janda tahu-tahu dinikahi sama Pak Sanusi. Wah, umpamane Bang. Ya Allah, ya Allah. Mama. Anak bojone apa? Ora apa-apa. Pak Sanusi termasuk orang yang istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya Fatimah. Apa itu? Istri 4 satu rumah. Iya. Wacana. Gitu loh. Tapi kalau saya tetap dia akan nambah. Enggak, saya tidak akan menikah lagi karena saya punya prinsip. Apa Lelaki itu? yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas di syuting kamera. Nah, coba kalau nggak ada. Delok bojoku lak modar. Loh, saya kan ditanya Pak Kapolres, Gus Miftah nikah lagi enggak? Nunggu takdir. Nunggu takdir. Nunggu takdir apa? Nunggu takdir dong. Kalau ada takdirnya ya saya menikah lagi. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Aku batin matamu. Kasus seperti yang disampaikan oleh Windy. Windy apa Winnie tadi? Windy. Winnie. Windy the Pooh. Windy and the Pooh gitu ya? Windy the Pooh. Perpelukan. Makanya kamu tuh kalau cari istri ya kayak Windy itu loh. Katanya malu-malu tapi metengan. Iya. Itu anaknya cewek apa cowok Mbak besok? Oh cowok, yes. Mudah-mudahan tampan, cakep, soleh. Amin. Kayak siapa? Yes. Minimal rakyat bapaknya lah. Loh, bapaknya. Di bapaknya. Oh, saya ngedram. Oh, pantesan. Bapakmu gawainnya ngampleng. Ya Allah. Ini kok. Kasus seperti tadi Mbak Windy sampaikan itu sangat banyak. Bagaimana dia mencintai bangsanya tapi kadang-kadang lupa dengan ajaran agamanya. Saya pikir begini Mbak ya, perlu dibedakan antara ajaran keagamaan dengan ajaran kebangsaan. Bahwa bapakmu mencintai Indonesia itu bagus. Tapi tetap apapun itu, Indonesia dengan Pancasilanya sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya saya pikir begini ya, rusaknya bangsa ini bukan karena orang tidak punya agama. Tapi karena orang punya agama tapi tidak pernah taat kepada agamanya. Gitu loh. Iya kan? Selama dia taat dengan agamanya, yang Kristen ke gereja, yang Islam ke masjid dan lain sebagainya, saya pikir fine. Yang jadi masalah itu adalah nggak paham agamanya, dia ngaku beragama tapi tidak paham dengan agamanya dan tidak pernah mengamalkan agamanya. Maka saya pernah ditanya begini Pak, Gus Miftah Anda pilih mana? Sholat belum bisa berbuat baik, sama berbuat baik tapi belum sholat. Ini kan pertanyaan si malakama gitu loh. Tapi kalau konsep agama saya jawab, sholat dulu walaupun belum bisa berbuat baik. Karena orang sholat belum berbuat baik seperti orang telanjang, pakai celana tapi nggak pakai ikat pinggang, aman. Tapi kadang-kadang melotrok, gitu loh. Tapi kalau orang berbuat baik nggak mau sholat, itu ibarat orang telanjang, pakai ikat pinggang tapi nggak pakai celana, gondal gandul.
Apa ada pakai ikat pinggang nggak pakai celana? Ada. Siapa? Jaran. Jaran itu pakai pelana tapi nggak pakai celana. Oh, iya. Jadilah bapakmu paham bangsa tapi nggak mau beragama berarti bapakmu koyo jaran. Ya Allah ya. Gondal gandul, ditutul nanda. Pite kok nanda itu. Padahal mencintai negara itu bagian dari perintah agama. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mengangkat tangan kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubinah ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Maka kemudian diaplikasikan melalui resolusi Jihan Bahasim Asari yang kemudian mengatakan apa? Hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Bagaimana bisa dikatakan bapakmu beriman, dia mencintai negara tapi tidak mencintai agamanya? Yang lucu Pak, saya ngaji di Surabaya ngomong hubbul waton minal iman, diprotes. Ustadz, kaget saya, kenapa Mas? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah modar aku. Sejak kapan hubbul waton minal iman dikatakan hadis? Itu kan qaul bukan hadis. Karena yang tanya orang nggak paham saya jawab. Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat Muslim. Dia protes kok bisa Muslim? Iya. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan nggak ada. Lah gobloknya orang Indonesia itu mohon maaf Mbak. Banyak hari ini orang yang tidak paham agama tapi ngomong agama. Nggak pernah sekolah tahu-tahu dipanggil ulama. Nggak pernah mondok tahu-tahu dipanggil ustadz. Ini bahaya. Contoh, saya pernah dicurhati sama Via Valen. Oh sorry Via Valen. Saya dengan dia beda pemikiran. Nah, apa itu? Dia mikir saya mikir istri saya. Supaya tidak ketahuan gitu loh maksudnya. Oh enggak, saya setia. Saya kan punya prinsip lah. Istri yang baik, suami yang baik, suami yang menerima pendapat dari istrinya. Nah. Dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Nah, itu Pak, intinya di situ. Maka kalau Pak Rektor lihat semua gambar uang itu pasti ada gambar cewek menari. Anda lihat lah. 100.000 gambarnya apa? Cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari. 10.000, 5.000, 2.000 cewek menari. Pertanyaan saya, kenapa semua gambar uang ada gambarnya cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Kalau cowok Pak, itu hanya kebagian gambar uang 1.000, pati murah bawa pedang. Artinya apa? Wong lanang kon kerja tok. Sing menikmati cewek Pak kita kandhani. Makanya Pak Kapolres di kantor galak. Neng omah ketemu bojone. Cewek dilawan. Tetap hebat cewek untuk sama cowok. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Entek tak bilang gitu. Iki mau ngomong apa toh kok tadi iki mau? Jadi madu nih. Sebelumnya Via Valen. Tak kasih tahu dong. Bagaimana kemudian orang paham agama itu penting. Via Valen itu pernah bicara sama saya, Pak Ruby. Dia diprotes gara-gara apa? Nyanyi lagu Din As-Salam di panggung dangdutan dengan pakaian yang gak seksi. Via Valen penistaan sholawat. Kenapa menyanyikan lagu sholawat di panggung dangdutan? Pertanyaan Via Valen ke saya apa? Gus Miftah, apa benar Din As-Salam itu lagu sholawat? Salah, itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah orang yang nggak mau belajar ngaji seolah-olah kalau Arab itu pasti sholawat. Padahal yang Arab belum tentu sholawat, sholawat tidak harus berbahasa Arab. Itu kan qasidah Arab. Din itu artinya agama, salam itu artinya damai. Jadi kalau nanda di WC daripada ngeleng-ngeleng Gus Miftah, mendingan kamu nyanyi Din As-Salam juga nggak apa-apa. Duduk. Kilahatil mata fi masa cerot orang apa? Uang itu bukan sholawat kok. Ya. Kalau sholawat nggak boleh. Ini gagal paham. Tapi memang ada Pak Rektor, bukan sholawat tapi nggak pantas dinyanyikan di WC. Contoh lagu Man Ana. Man ana, man ana, man ana laulakum. Itu bukan sholawat. Tapi nggak pantas dibaca di WC. Kenapa? Karena itu lagu untuk menghormati gurumu. Masuk kehormatan karo gurumu karo ngising. Man ana, ya ra pantes itu loh. Yang kemarin sempat viral apa bro? Lagu Ramadan Tiba dinyanyikan oleh DJ di klub malam di Jogja.
Marhaban tiba, tiba. Itu orang bilang apa? Itu penistaan. Itu bukan lagu, bukan Quran, ya itu bukan hadis. Gus Miftah itu solawatan sama pemabuk di klub malam. Mereka yang berpakaian seksi solawat sama saya dan gak ada masalah. Saya dibilang dasar Miftah menista agama. Orang mabuk diajak solawatan. Dasar penjual agama, memalukan kamu. Jawaban saya waktu itu apa bro? Kalau yang saya lakukan kajian dengan anak-anak ahli maksiat dikatakan memalukan. Lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Mereka juga berhak ngaji kok. Kita itu orang baik Pak, egois. Ahli maksiat para pendosa itu baik. Ahli maksiat itu ketika melihat orang baik mengatakan apa? Saya ngiri dengan mereka. Mereka hari ini ngaji sementara saya bermaksiat. Tapi kalau orang dianggap baik melihat ahli maksiat apa adanya? Justifikasi, ngejas. Dasar ahli maksiat. Luar biasa. Padahal apa? Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita hakimi, kita vonis. Tapi kalau kita salah dibela mati-matian. Padahal ingat, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka di mana-mana saya dapat julukan apa? Gus Miftah, presiden para pendosa. Saya di Surabaya bro. Ada di Doli. Yang saya usul namanya diganti Al-Fadholi. Ada orang gendun dan gede perutnya. Begitu datang ke depan pengajian di panggung saya itu dia langsung buka bajunya. Tahu Nduk? Apa itu? Perutnya ditato beduk. Ya Allah ya. Beduk. Itu tato apa Mas? Beduk. Kenapa? Karena saya cinta dengan NU. Oh, itu tato beduk. Iya, pukulnya di mana? Bawahnya. Tak cari gak ketemu. Saya pikir itu Mbak ya, harus paham mana agama, mana kebangsaan. Lah hari ini orang yang sering gagal paham itu apa? Membedakan agama dan budaya. Kalau konsep dakwahnya Gus Miftah membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Lah orang hari ini banyak gagal paham Pak. Saya mau tanya, kopi yang dipakai oleh Pak Rektor, oleh bapak-bapak Pak Harubi dan semuanya, anak-anak PMI dan kalian, itu budaya apa agama? Ya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Maka orang Nasrani, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha boleh nggak pakai songkok? Boleh. Saya kemarin ngaji di Pertamina Bali bro, pakai udeng kayak orang Bali itu. Bahkan nama saya dikasih Gus Miftah Immanuel gede. Wah itu kan. Karena saya mencintai budaya Bali. Itu bukan Hindu, itu budaya orang Bali. Saya sama Made Agung dikasih ini Gus dipakai, saya pakai. Saya pakai. Lah orang gagal paham. Perintah nutup aurat itu agama, tapi cara menutup aurat itu budaya. Maka begitu masuk Indonesia boleh pakai jubah, enggak pakai jubah juga enggak apa-apa. Pakai celana kayak saya boleh, kayak Nanda ini pakai jin setan demit iblis juga enggak apa-apa. Jin. Baju yang dipakai oleh Abah Ruby, ini baju apa namanya? Koko. Ini baju Cina, maka namanya koko. Kalau Islam gus. Koko. Itu Mbak ya, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Udah 10:30 kurang berapa pertanyaannya Nis? Dua lagi. Dua orang. Kurang 2. Sekarang ini gak ada perempuan, ini gak ada perempuan. Cewek. Ini Hawa dulu Ibu. Oh perempuan ini. Oh kamu berdiri dari tadi? Emang cowok itu takdirnya berdiri. Mbak siapa namanya? Ibu siapa? Oh sing tua, ayo takon. ABG ku lho. Siapa namanya? Ibu-ibu tapi ABG ku lho. ABG. Oh iya ABG atas bawah gede. Bu siapa namanya Bu? Ibu Yanti. Ah siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Ya. Mewakili diri sendiri. Ya mewakili diri sendiri. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya terus takon. Nggih. Tak gembosi loh weh. Yang pertama ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu atas dasar apa pertama kali Gus Miftah itu menekuni berdakwah ke tempat lokalisasi. Iya. Ngomongnya karo lonte ngene ngopo Bu kesuwen. Halusnya nggih. Yang kedua yaitu apakah ada batas waktu untuk nikasi
siri, maaf. Bisa hubungannya lonte karo nikah siri Nikah itu siri apa? gimana? Enggak korelasinya itu loh. Tadi pertama lokalisasi, Ya. kalau tahu-tahu nikah siri itu maksudnya apa? Ya enggak apa-apa ya, aku ingin tahu saja untuk pengetahuan saya diri sendiri. Oh. Inilah wong wedok, orang tahu salah tak Ada kandani. salah bener terus. Apa nikah siri sama kawin kontrak itu sama dan apa ada batas waktunya? Oke. Oke. Yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tadi apa tuh kok lokalisasimu? Apa yang mendasari Oh, mendasari saya Mendasari dakwah di lokalisasi. Oke. Yang kedua nikah siri Yang ada ketiga? batas waktunya enggak gitu. Yang Expired ketiga- enggak? Yang ketiga maaf, apabila sang suami minta berhubungan, maaf ya ini, apa waktu itu istrinya capek dan benar-benar capek nggak dibuat-buat, apakah kita mendapatkan dosa? Oke. Terima kasih. Kalau kita nggak mengikuti gitu. Dan ini penting untuk semuanya juga loh Gus. Ya. Terus? Sudah. Itu aja. Yanti tahu nggak? Saya tuh jauh dari istri udah seminggu tak kandani. Gus Miftah. Ya makasih. Ini yang keempat. Loh, katanya 3. Bonus yang keempat bonus. Ya. Boleh minta foto enggak? Boleh minta foto enggak Ya katanya. besok subuh ya. Iyalah. Ya nanti habis Oke, acara. terima kasih. Ya makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi? Yanti. Umurnya Yanti berapa Bu? Oh 43. Tapi kan swita ya. Iya. Yanti yang pertama yang mendasari saya mengaji di lokalisasi klub malam dan lain sebagainya. Kalau ibu pernah ziarah ke makamnya Sunan Derajat itu ada tulisan begini, wene ono ageman marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wuto. Itu artinya apa? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Saya punya prinsip, menyalakan lampu itu di tempat yang gelap dan menyapu itu di tempat yang kotor. Mereka juga butuh Tuhan sama dengan kita. Nah, cuman fasilitasnya yang berbeda. Maka ini Pak Rektor, saya itu ada beberapa tawaran orang mau memberikan saya gelar honoris causa. Jadi doktor honoris causa, doktor honore kaos, lah kira-kira begitu lah. Honoris causa, honore kaos. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai hambaku, Allah menyebut ahli maksiat dengan tidak mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Dia tidak menyebut dengan wahai engkau pendosa, enggak. Tetapi Tuhan memanggil dengan kalimat apa? Wahai hambaku. Kenapa? Allah pengen menampakkan kedekatannya dengan orang-orang yang ahli maksiat. Saya pikir mohon maaf, Allah itu hadir bagi mereka yang banyak dosa. Dikatakan apa? La taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa? Karena innahu wal ghafurur rahim. Saya kasih contoh sedikit saja Mbak. Pas saya pertama kali ngaji di lokalisasi Pak, 5 kali saya sholat malam di lokalisasi. Yang malam kelima saya diikuti oleh 5 PSK. Saya langsung keringat dingin. Waduh jangan-jangan diperkosa. Padahal nggak diperkosa mapan. Loh saya umur 19 tahun Nondan. Bah saya itu masuk lokalisasi umur 19 tahun Bah. Saya masuk di Sarkem itu ada musola kecil, namanya MTS Musola Tengah Sarkem. Begitu saya sholat, mbak-mbak 5 ini berada di bawah saya, di belakang saya. Di belakang saya. Bacaan sholat yang biasanya saya baca jahar. Saya ingat betul waktu itu. Bacaan sholat yang saya baca surat Al-Muzammil. Dan Anda tahu Mbak, orang yang dikatakan ahli maksiat sebagai seorang pezina, ketika mendengar bacaan Quran mereka menangis. Saya ingat betul waktu itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ini mbak-mbak di belakang saya nangis Mbak. Rakaat kedua saya gantian yang nangis. Kenapa? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, saya gengsi. Lonte nangis masuk aku rah. Tapi ternyata di akhir ayat ini, di surat Al-Muzammil itu ayatnya luar biasa loh. Di akhir surat itu Allah mengatakan apa kepada para pendosa? Wastaghfiru
Pada orang-orang yang banyak dosa, Allah mengatakan apa? Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena dia Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena dia maha penyayang. Begitu kerennya kalimat Allah kepada para pendosa. Lah kita hari ini mohon maaf, kalau kamu tidak bisa dakwah seperti saya di lokalisasi di klub malam, minimal kamu doakan, jangan dicaci. Cacianmu tidak merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Satu, itu alasannya Mbak ya. Kalau mau kan panjang, saya udah tulis Pak, tesis, skripsi, disertasi sekian banyak. Bahkan ada permintaan, Gus Miftah boleh nggak kita buatkan film, true based on story. Jadi based on true story. Dia minta sama saya untuk jadi film. Yang akan dikaji dua, pengajian saya di klub malam sama wawasan kebangsaan ala Gus Miftah. Karena itu merupakan pesan dari Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. Saya diminta untuk menyampaikan itu. Maka hari ini kalau ada orang mencela saya, ada nggak urusan. Ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow, santai bro, santai. Yang kedua, nikah siri ada batasannya enggak? Enggak. Kalau ada batasannya namanya kawin kontrak, nikah mut'ah. Jadi orang mut'ah itu ada batasannya. Tapi kalau kawin siri enggak. Tapi nikahlah, jangan kumpul kebo. Karena kalau kamu kumpul kebo, anaknya jenenge gudel. Senengane kakunya muslimah, senengane melumah karo Kowe iki sakjane muslimah apa Kim Cil Sari Lah iya toh, tahu bulat digoreng dadakan cuwilik regane 500-an. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Wong ngakune muslimah ketemu lanang nyoh, yo maneman nduk. Kan aku jadi malu. Malu. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga apa, Bu? Hukum suami, kalau misalnya istri itu suaminya capek, jalo, istrinya capek. Itu gimana? Itu dosa enggak gitu dosa ya? Dosa apa enggak? Kok malah sambatan konco iki lho. Bosok. Kalau benar-benar capek ya Bu ya. Rasulullah pernah mengatakan begini, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Itu artinya apa? Begitu dahsyatnya pahala yang diberikan kepada orang yang melayani suaminya. Bahkan walaupun di atas punggung unta. Kalau toh kemudian kita tidak bisa melayani, ya minimal dengan komunikasi yang baik. Kalau bendino awakmu nolak, ya gampang wae bojomu kon rabi meneh. Itu, saya nggak kuat, berarti kan bojomu ngacengan dok, gitu loh. Ya kasih yang lain kesempatan toh, gitu loh. Oh kalau saya masuk kamar ketemu istri saya guyon dok. Tul jaina ora nutul ora penak, nutul kroso penak sing ditutul dangak-dangak. Loh, kamu tahu nggak? Salah satu nasihat pernikahan saya kepada Atta Halilintar apa? Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi nikah. Kenapa? Karena nikah itu long life, sepanjang hidup. Maka semua yang ada dalam pernikahan itu hukumnya menjadi ibadah. Jadi seorang istri mencium tangan suaminya pada karo mencium Hajar Aswad. Oh, apa keren. Melayani suaminya seperti membunuh Yahudi 40. Maka begitu Mbak Yanti dalam kamar, bojone diceluk, "Pah, bunuh Yahudi yuk." Iya. Kan ayana suamimu walaupun di atas punggung unta, bojomu neng ngarep TV, bengoki, "Pah, untane pun siap." Atau pakai bahasa Taiwan yang menjebak Gus Miftah. Saya ngaji di Kaohsiung tahun 2015. Saya keluar dari pengajian, masuk hotel, didatangi sama orang. Cike-cike. Kan saya nggak paham bahasa Taiwan, saya diem saja. Ngeyel dia, cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Padahal saya nggak paham artinya apa, Nduk. Ternyata akhirnya begitu saya masuk kamar saya didodok. Tok, cike-cike, saya batin kok cangkeme cake-cike wae iki ngopo aku. Akhirnya saya telepon jamaah saya di Taiwan. Iki ono wong ketemu aku ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar ke kamar? Lah tadi Abah jawab apa? Yes. Oh alah bah. Cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Karena saya nggak tahu artinya saya jawab yes itu loh. Coba kalau saya tahu artinya. Oke. Makanya Mbak Yanti besok nanti masuk kamar ketemu suamimu langsung Mbak jawab, "Mas, cike-cike." Cike-cike. Yeah.
Abah Sanusi masuk kamar yang ngono, cike. Saya pikir persoalan seperti itu bisa dikomunikasikan lah Mbak. Makanya ingat, Ramadan itu berbuat baik satu, mudho'afah dilipat gandakan alfun 1000 kali lipat. Maka kalau di bulan Ramadan ini Mbak Yanti melayani suaminya sekali, itu sama dengan melayani suaminya 1000 kali. Wow. Makanya besok habis lebaran, suamimu minta kamu jawab, sorry Pak, depositonya masih banyak. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Ini kawan saya dari Papua tadi, yang ngobrol sama Gus Miftah. Ini. Ari, Mas Ari. Pertanyaan terakhir. Ya, selamat malam semua. Malam. Terima kasih Gus sudah mampir ke Kabupaten Malang dan kemudian sudah mampir ke Warung Tani. Karena sebelum saya bertanya, saya akan menyampaikan sedikit. Saya harus jujur ini, Gus Miftah, ada 5 hari ya persiapan. Jadi kemarin kami dikonfirmasi, oh Pak Gus akan ke sini, Gus Miftah akan ke sini. Saya bayangkan di sosial media, benar Gus Miftah senang di sini. Saya lihat latarnya, gimana? Dikonfirmasi sama PP, kawan-kawan PP, maunya salonnya yang enak. Kalau nggak mau, nanti dimarahin. Saya lihat bunga-bunga di depan, katanya disuruh tebang semua. Loh, iya ya, bahkan instruksinya jauh lebih dari pejabat-pejabat yang saya kenal. Lah, saya kan belum tahu, saya harus jujur sampaikan. Bisa ya, makanya saya bilang kawan Iwan, besok setelah acara, suruh timnya Gus Miftah tanam bunga di depan sini lagi, begitu. Karena satu kali instruksi, potong semua. Terus katanya kawan-kawan PP, perhatikan ya soalnya yang enak, kalau nggak enak nggak mau orangnya. Saya bilang, ini ukurannya kayak apa coba. Nah terus ternyata saya lihat materi malam ini semua terbayarkan. Itu harus saya akui dan saya percaya teman-teman semua akui. Dan saya bilang bahwa Gus Miftah kalau boleh jangan hanya di seputaran sini untuk acara-acara seperti ini, kalau bisa dari Aceh sampai di Merauke. Dari Sabang sampai di Merauke, karena melihat situasi negara ini, saya biasa kasihan bila Indonesia kemudian NKRI harga mati, karena saya ada satu pertanyaan buat kita semua, yang tahu bisa menjawab, apakah benar Belanda itu sudah pergi atau sudah pulang ke negerinya atau belum? Ada yang bisa menjawab? Atau Gus Miftah mau menjawab? Kolonial itu sudah kembali ke negerinya atau belum? Saya nggak mau jawab. Ada teman-teman OMEK atau OKP yang mau menjawab? Karena ini bicara nasionalisme. Siapa yang bisa menjawab teman-teman intelektual yang masih basah di akademika? Ya itu tergantung Gus Miftah, bukan saya. Jadi begini, kalau saya penjajah belum pergi. Sebagai bentuk fisiknya pergi, tapi yang diwariskan di negara ini masih ada sampai hari. Bahwa kita masih merawat yang namanya divide et impera itu, sehingga menghasilkan negeri ini tidak pernah aman sampai hari ini. Hingga melahirkan satu pertanyaan besar, mampukah kita mengembali, apakah kita bisa? Ini saya tidak tanya yang sepuh-sepuh seperti Pak Bupati dan teman-teman yang sudah ubanan ya, saya tidak tanya, ini saya harus sampaikan. Ada daripada teman-teman milenial generasi muda hari ini, mampukah kita kembalikan Pancasila pada posisinya sehingga melihat Indonesia ini jauh lebih lama. Ini bom waktu. Makanya saya pribadi kalau soal Pancasila clear, saya pribadi. Saya biasa tes begini, saya datang ke Jawa di tempat umum, di kafe elit, bahkan di warung kopi yang kumuh di pojok kota ini pun saya biasa pergi. Dan saya biasa langsung duduk di tengah-tengah teman-teman Jawa, saya mau lihat seberapa jauh kau pahami Pancasila. Ketika kau lihat saya dan ini orang hitam jelek begini, saya anggap kau masih kerdil dan perspektifmu soal Pancasila masih terlalu primitif. Gitu saya mau bilang. Dan kalau malam hari ini saya tanya, kalau ada uang tiket besok ke Papua bisa Pak? Kenapa? Kalau saya beli uang tiket besok ke Papua bisa berangkat? Oh bisa. Saya pernah buat pertanyaan ini, enggak Mas, mikir-mikir dulu. Tapi kalau pertanyaan ini di Papua, kalau besok saya beli tiket berangkat ke Surabaya mau, itu membuktikan bahwa kami jauh lebih mencintai negeri ini, begitu. Sehingga yang saya mau bilang bahwa ketika kita merasa bahwa keberlangsungan Republik ini jauh lebih lama itu menjadi tanggung jawab bersama, ubah cara pandang, bahwasanya Pancasila itu clear, persoalan agama itu kau dengan Tuhan, itu. Sehingga
tidak menjadi persoalan yang kita urus dari usia negara ini 1 tahun sampai hari ini 75 tahun. Karena kita sudah 75 tahun ini masih mengurus persoalan-persoalan yang sama. Begitu, sehingga tadi kalau beliau yang menyampaikan tadi bahwa kita ini sudah sampai 75 tahun tapi perspektif wawasan kebangsaan kita masih primitif, itu saya akui. Sehingga saya mau menyampaikan kepada teman-teman, apakah pertanyaan ini besar bukan hanya pada Gus Miftah, apakah teman-teman generasi muda ini kita mampu mengembalikan Pancasila pada posisinya sehingga kita sama-sama bisa melihat Indonesia ini jauh lebih lama. Itu saja. Thank you Bro Ari, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir dan ini saya pikir orasi paling panjang. Paling panjang, biasanya 1,5 jam sampai 2 jam. Ini kita mulai dari jam 8, sekarang jam 11. Jam 11, 3 jam. Kan? Makanya cintaku padamu, Rik, seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Hey. Anget. Anget. Saya pikir itu bukan sebuah pertanyaan tapi memang evaluasi untuk kita bersama. Kemudian ketika pemahaman kita, kebangsaan terlalu primitif hari ini. Dengan belum memahami Pancasila dengan baik dan benar, mendudukkan Pancasila sesuai dengan proporsinya, maka ini sebuah permasalahan. Maka saya pikir beginilah sebagai konklusi dan penutup malam hari ini. Mas Ari dan kawan-kawan begini ya. Anda tahu kenapa sambal itu menjadi nikmat? Sambal itu menjadi nikmat karena berangkat dari bahan baku yang berbeda. Ditumbuk di dalam satu tempat yang sama. Lombok tetap menjadi lombok, bawang tetap menjadi bawang, garam tetap menjadi garam, dan terasi tetap identitas terasinya. Ketika ditumbuk menjadi satu dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing, tetapi menghadirkan aroma yang luar biasa. Dan itu indah. Anda bayangkan ketika Anda makan sambal, cabenya dimakan duluan, baru kemudian garamnya, baru kemudian bawangnya, dan terakhir terasinya. Cangkemmu bosok tak kandani gitu loh. Betul Pak ya? Jadi sambal itu menjadi nikmat gara-gara apa? Mereka tidak egois dengan mengatakan saya yang paling penting sebagai cabai, saya paling penting sebagai garam, saya yang paling penting sebagai terasi. Enggak. Tetapi mereka mau ditumbuk bersatu di tempat yang sama, tetap dengan mempertahankan identitasnya yang berbeda-beda, tetapi mereka bersatu di satu tempat yang sama. Itulah Indonesia. Iki serampung teko ngopo iki? Oh, golek sangu. Oh. Dan jenggote ke loh. Saya pikir itu malam hari ini. Tapi ingatlah kawan-kawan, saya selalu mengatakan begini Pak Kapolres, Pak Bupati, Mas Ari dan kawan-kawan. Kalian tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan selalu lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Satu lagi barangkali, orang berpuasa itu haus, lapar, dan dahaga. Nggak enak, panas. Tapi Nanda tahu, kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Jawabannya sederhana. Orang puasa itu haus, lapar, dan dahaga. Kenapa dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Sebesar apapun masalah yang ada Indonesia, yakinlah Tuhan pasti akan memberikan solusinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.